Ya, shalom semua. Shalom. Saya sangat bersuka cita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Rasa saya kembali ke Jakarta. Sebelum saya ke Hong Kong, saya di Jakarta termasuk dalam pembinaan para umas. Kalau di Jakarta kita bilang umas, usia emas. Kalau di sini usia indah. Mas dengan indah kan sama. Dari tadi saya menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan ini merupakan kasih karunia, ya, anugerah daripada Tuhan memberi saya kesempatan. Karena tadinya dari Hong Kong saya memang tidak menghubungi Ibu Rita, Pak Sam. Saya juga tidak menghubungi, tidak ngomong sama. Sebenarnya Ibu Erlin ini dari masa muda kami sudah ini, karena ponakan dia menikah dengan ponakan suami saya. Jadi apa itu? jadi memang sudah menjadi keluarga. Nah, ketemu dengan Ibu Rita itu di penggembalaan di Blora, di mana ponakan Ibu Erlin dengan ponakan suami saya, kami menggembalakan di situ. Satu saat mereka datang, ada satu lagi Ibu Yudi, itu bertiga datang, lalu kita satu kamar, wah, ngobrol sampai pagi. Ya, pada akhirnya berapa saat kemudian saya ikut Summer Bible College di Melbourne 1 bulan, lalu saya datang ke Sydney, tinggal di rumahnya Ibu Erlin 2 minggu. Jadi semakin akrablah kami, semakin dan lebih indah lagi, kami masih tetap sama-sama mendaki gunung yang berbeda, gunung Tuhan. Ya, kalau Pak Sem sama Ibu dan saudara-saudara semua mendaki gunung di Sydney dengan tujuan kerajaan Allah. Amin. Saya di Hong Kong bersama suami mendaki gunungnya Hong Kong. Yang saat ini sedang dari kemarin diumumkan supaya semua bendera di setengah tiang untuk belasungkawa. Karena saya mendengar, karena saya sudah di Sydney, baru kejadian itu. Jadi jemaat di Hong Kong semua bertalu-talu kepada Tuhan supaya sudah tolong berhenti api itu, supaya karena dari 4 jadi 7. Ya, 4 gedung apartemen menjadi 7 apartemen. Dan ngeri sekali, saya cuma ngomong sama jemaat, cepat berdoa sungguh-sungguh supaya berhenti apinya. Dan sepeninggal saya itu ada 4 tempat kebakaran. Jadi yang saya ingat namanya Times Square, sebelahnya Times Square. Setelah itu Taipo, ini namanya, ini New Territorial, perjalanan dari Hong Kong ke Shenzhen. Lalu kemudian terjadi lagi di Tsim Sha Tsui berapa hari yang lalu, terus terjadi lagi di Wan Chai namanya. Jadi benar-benar maka pemerintah Hong Kong itu luar biasa. Jadi mulai kemarin sampai besok Senin itu diadakan acara duka untuk menaikkan tiang bendera setengah. Dan semua saya mengucap syukur itu di Hong Kong itu pemadam kebakaran itu ada 1 orang yang meninggal karena kena ini, ya. Lalu kemudian didatangkan dari Jumbo, ya, dari China, damkar itu 12 atau 14 sehingga bisa ngatasin di Hong Kong ini. Nah, saudara dikasih, itulah sekedar berita dari Hong Kong. Nah, hari ini saya kepingin sekali, dan ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya sejak Pak Sem menghubungi suami saya tidak apa-apa, biarin aja. Suami saya
berdiskusi dengan saya. Saya bilang, ya kamu yang diminta, kamu lah ya. Memang kami berdua ya sama-sama hamba Tuhan sebenarnya. Ya. Nah lalu kemudian suami saya tuh ngomong, dah kan di sana banyak teman-teman lamamu, jadi mungkin kan kalau untuk kumpul sama-sama satu persatu nggak mungkin, karena saya hari Kamis sudah harus ke Hongkong. Kedatangan kami ke Sydney ini untuk nungguin anak kedua saya melahirkan cucu yang kedua, dan tanggal 11 kemarin sudah melahirkan, sehingga saya memang tidak menghubungi siapa-siapa kecuali Yapi, karena anak saya sangat akrab dengan dia, sehingga dia bilang mami papi datang gitu. Nah, oke, saudara kekasih, sejak kami dan sudah berapa hari yang lalu saya terus berdoa Tuhan, karena saya tidak mau menyampaikan sekedar teori. Saya berdoa ke Tuhan. Saya ngomong sama suami saya, kayaknya Tuhan tidak kasih aku firman, kamu aja. Tapi suami saya bilang, kamu mah gampang, begitu berdiri di mimbar Tuhan sudah kasih. Aduh, gimana ya? Jadi saya terus berdoa. Kebetulan ada teman anak saya kemarin ketemu kita konseling, lalu keluar satu firman. Lalu Roh Kudus bilang, nah ini yang kamu besok bawa, sampaikan kepada umatku, walaupun sekarang kita semua usia indah, tetapi belum tentu keindahan harusnya itu terjadi dalam hidup kita, tapi belum tentu kita alami. Nah ini yang penting kita setiap hari harus mengalami keindahan daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, percuma kalau kita sekedar pergi gereja di sini hahaha nyanyi, tapi pulang ke rumah ada berita tentang ini, mulai lagi redup lagi, ya, mulai lagi susah seperti kereta api, ya. Nah, dalam kehidupan kami berdua, saya tuh sangat penting sekali sejak saya bertobat. Saya ngomong sama Tuhan, saya nggak mau cuma berdiri sekedar khotbah, sekedar menyampaikan kata-kata yang ini, enggak. Saya mau supaya semua yang mendengar firman ini diberi hati yang baru. Dan Tuhan jawab, ya. Saya dijawab Tuhan pada waktu COVID. Semua kami mengalami. Cucu pertama saya itu lahir di Sydney, COVID, jadi saya nggak bisa datang. Nah lalu kemudian pada waktu 2 tahun gereja tutup di Hong Kong. Nah saya ngomong, dan saudara dikasih pada waktu COVID mulai, gereja kami semua masuk di karantina seluruh majikan-majikan daripada jemaat kita. Ceritanya itu begini, hari itu ada satu jemaat pengerja datang, kita punya shelter di Hong Kong untuk mereka pakai istirahat. Jadi kami di Hong Kong dipanggil mereka papi mami. Jadi datang karena dari kantor, lalu datang, papi maminya aku panas, mau istirahat di shelter, ya saya kasih kunci. Singkat cerita, kasih kunci. Malamnya ditelepon sama rumah sakit, kamu harus pergi ke rumah sakit. Hari ini kamu ketemu siapa aja? Ya disebutlah kami bertiga sama salah satu full time. Nah saudara dikasih, apa yang terjadi? Jam 1 malam suami saya ditelepon dari Departemen Kesehatan. Pastor, namanya ini, betul. Kamu sama siapa di rumah? Sama istri saya. Kan kami waktu itu masih cuma berdua, anak saya di Indonesia. Nah lalu saudara, dia bilang, besok pastor ya siap-siap mau dijemput, mau dimasukkan di karantina karena ketemu dengan anak ini. Ya oke. Jadi malam-malam
kamu 2 minggu. Nah pagi saya bangun, saya pikir karena saya kan tidak ikutkan. Jadi saya ke pasar, mumpung suami saya masih ada, saya mau masakin biar dia dimakan dulu sebelum berangkat. Nah apa yang terjadi? Saya sudah beli sayur, pulang ke rumah, terus ditelepon, istrimu juga harus ikut. Tapi istrimu cuma 3 hari, kamu 2 minggu. Ya udah, saya bawa baju untuk 3 hari, enggak. Saya mau bawa handuk, suami saya bilang, enggak usah, kita di hotel kok. Ya sudah, saya enggak bawa, cuma kayak sekedar pakaian aja, pakaian tidur sama ganti sehari-hari 3 hari. Ternyata hari Jumat dikabarin, saya tidak boleh pulang juga, saya harus tinggal 2 minggu juga. Jadi wah, ya sudah. Nah kemudian saudara dikasih, saya sampai, ternyata kita tuh masuk di barak. Di Indonesia kan ada barak tentara yang pakai latihan itu. Nah saya masuk di kamar, tidak boleh satu kamar sama suami, pisah. Begitu saya masuk ke kamar, ranjangnya karatan, kasurnya separuh, tidak ada bantal, tidak ada selimut pada waktu itu musim dingin, dan ya sudah. Nah saya ini lupa saudara, saya mau tanya suami saya, bantal itu Inggrisnya apa? Lupa, sampai lupa. Waktu saya sudah ketok pintunya suami saya ingat, oh ya Pino, enggak usah. Tapi saya dikeroyok sama petugas. Teriak ini, enggak, masuk, enggak boleh ketemu suami. Ya ampun, kok kayak orang di penjara. Setiap hari dibuka jendelanya, kayak di penjara itu dibuka, terus ditaruh makanan di situ. Ya, enggak boleh buka pintu. Nah, akhirnya saya bilang, Tuhan terima kasih. Nah, mana lagi saya ini kan faktor bahasa sangat, ya makanya saya bilang saya ini hidup kasih karunia. Bahasa Inggris cuma bisa ngomong sama suami I love you. Bahasa Mandarin cuma bisa ngomong sama suami wo hai ni puyo wo gelo. Ada yang tahu itu bahasa Mandarin salah-salah. Apalagi yang namanya Kantonis. Belum pernah dengar kata Kantonis di Indonesia. Jadi saudara dikasih lumayan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, jawaban dari semua ini ada di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus, sorry tadi saya enggak kasih ke sana karena memang cuma 1 ayat. Ya kita baca, ini saya sampai jam berapa ya Pak? Biasanya sampai 5 menit. Nah, tapi saya nggak lihat jam kan? Nanti ke bajutan. Nah, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya minum sebentar ya. Nah, saudara dikasih, saya mau tekankan, jangan saja menjadi Kristen yang sekedar, atau istilah Indonesianya KTP, Kristen KTP. Tapi yang penting sungguh-sungguh dalam kehidupan kita itu ngalami. Memang secara daging nggak enak. Saya sudah mengalami banyak itu saudara. Saya dikirim ke Hong Kong, di Hong Kong sebelum saya berangkat itu hamba Tuhan beberapa doakan saya, terus mereka bilang, Nah, kamu di Hong Kong ini atap gelap sekali, gini dan ini, siap-siap aja. Ya kalau sudah Tuhan yang kirim ya sudahlah, ya ngikut aja.
Nah, lalu kemudian saya tekankan di sini kalau saudara dan saya bukan cuma menjadi pengikut gereja. Halo? Ya, bukan cuma pengikut gereja. Kalau saya di Hongkong selalu menekankan jangan menjadi sekedar pemanas kursi gereja. Percuma saudara, kita capek-capek pergi ke gereja, siap-siap semuanya, tapi kita tidak mengalami apa-apa. Kita takut dengan persoalan. Amin. Ya, nah, saudara yang kasih, perlu sungguh-sungguh kita pahami bahwa saudara dan saya ini di ayat di kalimat yang pertama berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Kita sebagai manusia aja, kalau pergi ke supermarket atau pasar atau milih yang terbaik. Padahal itu, misalkan kita pilih yang terbaik kan, baju kita pilih yang terbaik. Nah, apalagi ini Tuhan yang pilih kita. Kita bangsa yang terpilih. Sejak saya lahir baru, saya dapat rema di Yohanes pasal 15 ayat 16 itu berkata, ya saya hafal, ya bukan kamu, bukan Nelly yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih Nelly. Nah, kalau aku dipilih Tuhan, saudara dan saya yang menjadi bangsa, menjadi suku, menjadi pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan Yesus, maka adakah kekhawatiran dalam hidup kita? Nanti saya jelaskan. Bukan berarti kalau kita terpilih lalu enak, enak, nggak ada masalah, haleluya, puji Tuhan. Enggak, saudara. Dulu saya sempat stres karena semakin saya dekat dengan Tuhan, kok semakin banyak persoalan si Tuhan. Pengertian saya salah. Nah, saya mau mengubah pikiran kita sekarang ini supaya kita itu tidak stres pada waktu masalah datang. Waktu saya sampai di Hongkong, saya menghadapi unik. Ada yang lulus pembantu rumah tangga semua, ya. Ada yang tidak lulus SD, ada yang lulus SMP, ada yang lulus SMA, ada yang S1, S2. Jadi bahasa kan macam-macam kan. Jadi untuk mengkomunikasikan firman ini harus punya bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh mereka. Lalu saya ngomong sama saya, doa sama Tuhan, ini mau tak apakan ini? Baru waktu itu TKW di Hongkong baru sekitar 30.000, yang masuk kepada kami sekitar 60 lah. Nah, saudara dikasih, saya berdoa, Tuhan, ini mau diapain? Bingung. Di Indonesia kalau kita pakai, saya korban di perusahaan-perusahaan, di bos-bos, ya itu bahasanya harus tinggi karena orang sekolah-sekolah ini semua. Lah ini saya sampai di Hongkong ini mau tak apain? Pertama datang ada satu anak bilang, saya ini marah-marah sama majikannya. Terus cerita soal masalah penyembahan berhala daripada nenek yang dia jaga. Jadi dia tiap hari itu dimarahi karena pendeta dari Indonesia bilang, kamu nggak boleh sentuh-sentuh sembahyang berhala di Hongkong. Ya jadi setiap hari musuhan dengan neneknya yang menjaga. Saya bilang, Tuhan gimana? Saya bilang, ke sini. Kamu datang ke sini kan dibayar. Kamu sekarang masuk dalam peperangan rohani. Terus bagaimana caranya? Ya kamu bersihkan itu debu-debunya, terus kamu ngomong dalam nama Yesus, aku membersihkan kamu, bukan karena aku senang sama kamu ya. Bilang kan neneknya gak
saudara dikasih, dia bilang, oh begitu ya, enggak apa-apa ya, enggak berdosa. Enggak, kamu terang. Kamu hapuskan, kamu lepaskan, kamu usir itu. Pakai minyak urapan. Jadi setiap minggu mereka datang, bawa tangannya, saya urapi satu-satu. Dan saudara dikasih luar biasa. Seminggu kemudian anak itu datang. Puji Tuhan Bu, setelah saya mengikuti apa yang ibu katakan, 3 hari kemudian nenek bilang, aku sudah bosan dengan ini, buang sana. Tangan dulu. Ini umat yang terpilih, bukan pilih-pilihan seperti kita pesan ambil sayur. Kita ini dipilih untuk diberi kuasa. Amin. Jadi saudara, siapa yang di sini masih takut kalau tempat gelap-gelap? Halo? Ada? Lain hari ini tinggalkan. Di Hongkong itu saudara dikasih, kadang-kadang ada penunggunya, ada orang-orang bilang Hongkong biasa, setiap rumah tuh pasti ada penunggunya. Kadang-kadang tempat saya yang pertama saya sudah 26 tahun di sana. Nah, satu saat ada dengar bayi nyeok gitu. Dari mana? Saya tanya pembantu sebelah, orang Filipina, saya bilang, kamu jaga baby ya? Lah saya pikir di rumahmu yang ada baby kan. Dan kadang-kadang ada rumah yang kita sewa itu agak besar karena sekalian untuk ibadah. Kadang-kadang lewat saudara, gitu masuk di kamar mandi. Saya dalam nama Yesus secara daging ya merinding. Nah, apalagi pada waktu itu kalau Imlek banyak anak-anak yang tinggal di tempat ibadah itu dan kami di kamar. Nah, satu malam mereka berkelahi, terus pukul-pukulan. Kenapa kalian? Kenapa pukul-pukulan? Saya pas bangun. Ini loh, selimutku ditarik-tarik terus dia berkelahi. Terus saya bilang, saya ini tidak tahu, saya baru tahu. Kenapa? Saya teringat dulu waktu saya masih kecil. Saya suka diganggu sama kuasa gelap begitu, saudara. Saya diam. Lalu saya bilang, bangun doa. Nah, yang kalau suami saya nggak ada, saya kadang-kadang sendirian. Terus suami saya pergi ke Indonesia, anak saya berangkat sekolah. Nah, di saat itu ya ada anak kecil nangis, terus kayak ada orang masuk ke kamar mandi di sini. Saya langsung berdiri. Saya mengakui saya ini bangsa yang terpilih. Saya sudah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Saya berdiri, saya bilang, dalam nama Yesus, saya jalan kiri kanan. Engkau tidak punya tempat di tempat ini. Di dalam nama Yesus, perintahkan engkau keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus, tidak boleh mengganggu saya. Saya miliknya Tuhan Yesus. Saya perang setiap hari, bangun tidur malam, perang sampai akhirnya selesai. Ya, jadi saudara jangan takut dengan kuasa gelap. Justru kuasa gelap yang takut sama saudara. Saya berdoa supaya saudara nanti pulang tiba-tiba dan di dalam. Satu kali waktu begini, saya ini dulu waktu masih bekerja. Saya kerja di farmasi kayak Ibu Erni. Nah, saat tugas saya itu diberi tugas rumah sakit jiwa. Saya tuh paling takut dengan orang gila, saudara. Takut banget. Nah, saya itu dikasih tugas untuk cari dokter di rumah sakit gila jiwa itu di Semarang. Nah, saya datang bawa koper, kami kan tempat obat contoh-contoh itu besar. Saya masuk, suami saya sudah duluan masuk, saya udah malam. Nah, tiba-tiba orang gila, orang yang di rumah sakit yang orang sudah mau sembuh itu matanya masih ini, terus 3 orang datang. Selama-lama, lari saya berdiri-diri. 3 Vespa itu tak lompati. Ya, untung waktu saya masih sekolah,
suka dilibatkan dalam lompat tinggi dulu, yang lompat. Jadi saya tuh ada apa namanya? Ada Potential. iya, ada bakat. Nah, lalu saudara dikasih, saya masuk ke pos satpam itu kosong di dalam. Jadi saya goyang begini, semakin datang 3 orang. Aduh, satpamnya bilang, nih jangan kayak begitu, semakin senang mereka godain, lalu mereka diusirkan. Saya langsung lari, antarkan saya ke dokter ini. Saya masuk ke dokter. Saya bilang, aduh kenapa sih? Aku tuh datang ke praktik, makanya aku gak mau lagi datang ke sini. Nel, kalau kamu lihat mereka, kamu ketakutan, mereka senang. Dipikir kamu sedang menggoda dia. Ya ampun, haleluya. Nah, jadi saudara dikasih, satu kali waktu saya dilatih di Surabaya menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang melatih saya ini senangannya begitu ada yang kerasukan, mesti cari mana Nelly. Saya tuh sudah sembunyi, mana Nelly. Saya dikurung jadi satu di dalam kamar, suruh hadapin orang yang sedang gitu. Tapi saya ingat, saya pilihan Tuhan. Dalam nama Yesus saya bilang, tentu saya tolak, saya ini dalam nama Yesus. Nah, akhirnya orangnya ini terus hamba Tuhan itu bilang, nah, tidak salah kan? Saya bilang iya, tapi sini tidak. Nah, kalau kamu tidak deg-degan lah sudah mati ya. Nah, saudara yang dikasih itu pengalaman. Jadi saya mau ngomong kepada saudara semua, kita ini sudah diperlengkapi dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Amin. Jadi ada apapun di dunia ini, kita lebih berkuasa daripada apapun di dunia. Amin. Amin. Nah, di sini dikatakan selanjutnya imamat yang rajani, yaitu saudara dan saya ini adalah diberi kuasa penuh. Karena sudah menjadi imamat yang raja-raja. Berarti kuasa apapun di dunia ini itu sudah ada dalam kita, lebih tinggi daripada itu. Amin. Halo. Amin. Halo. Amin. 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 Saya nanti akan dengar mungkin dari Ibu Erlin atau dari Pak Selva mendengar, wah dari sini bangkit semua karena sudah tidak takut dengan apapun di dunia kecuali takut akan Tuhan. Amin. Amin. Nah, lalu kemudian saudara yang dikasih, selanjutnya karena waktu saya akan lompati aja. Kita ini bangsa yang kudus, sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi bukan kaleng-kaleng menjadi Kristen. Kita ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus itu luar biasa. Nah, kalau saudara sudah mengalami, saudara nanti ini tidak muat dah. Orang-orang yang seusia kita ini pada itu, waduh, dulu si Enci itu penakut kok, sekarang kok jadi, wah mereka di mana kamu belajar? Oh di sini. Nah, semua datang. Mau jadi berkat? Mau jadi berkat? Iya, kamu tidak rasain ya. Saya sudah rasain, maka saya bilang. Nah, lalu kemudian saudara yang dikasih, yang saudara benar-benar harus ada di dalam pikiran kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Katakan bersama saya, aku umat kepunyaan Allah sendiri. Sekali lagi mantap. Yang semangat. Satu, dua, tiga. Aku kepunyaan Allah sendiri. Jangan ragu-ragu. Kalau saudara ragu-ragu, iblis bilang, ragu-ragu. Karena firman Tuhan bilang orang yang bimbang dan ragu tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dengan tegas, aku, iya, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah. Kalau saudara kan ada yang menonton
Siapa yang berani datang? Nah lalu saudara, saya dulu pernah seorang hamba Tuhan bilang, saya tiap pagi itu berdoa, ayo persoalan datanglah, aku injak kau. Sama, minta persoalan, aduh. Tapi ternyata itu memang benar saudara. Coba lihat ya, supaya kamu memberitakan perbuatan. Nah saya mau tanya, saya tidak khotbah sekarang. Kita komunikasi aja, kita ini. Saudara dikasih di situ dikatakan memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Nah sekarang kalau ada persoalan, coba ini menceritakan atau memberitakan perbuatan yang besar dari Dia melalui apa? Melalui apa? Masalah. Amin. Itu harus persoalan itu harus menjadi makanan kita sehari-hari. Iya, bukan kita enak. Anakku begini, menantuku begitu, besanku begini. Kalau tidak ada masalah, mana perbuatan besarnya Tuhan? Halo? Sekali lagi saya tanya, siapa yang takut masalah? Semakin kita takut dengan masalah, semakin datang. Tapi kalau kita berkata, sini masalah, sini. Sebab aku akan melalui masalah itu, aku akan memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Apa yang mau dikerjakan kalau tidak ada masalahnya, tidak ada kata. Ya memang saudara dikasih, waktu saya mulai seperti ini, memang tantangannya banyak. Tapi saya diberi kuasa untuk keluar lebih daripada pemenang. Ayo katakan bersama, saya lebih daripada pemenang. Saya mau saudara berdiri, lalu bergerak seperti tentara. Percaya dengan kuasa, dengan berkata, aku lebih daripada pemenang. Yang keras, kalau kita teriak cucu, supaya lebih keras dari neriakin cucu. Oke? Setuju? 1, 2, 3. Aku lebih dari pemenang. Masih ada yang lemas. Lagi, supaya iblis lihat. Ya. 1, 2, 3. Aku lebih dari pemenang. Amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara dikasih, saya pada waktu terus menerus mengimani ini, saya diutus ke Guangzhou. Nah, dari Guangzhou saya balik ke Shenzhen. Terus tapi selalu pakai penterjemah. Kan saya tadi sudah ngomong, saya tidak bisa bahasa Mandarin. Nah, saya oleh penterjemah saya mau pulang Hong Kong, saya dinaikkan bis. Sampai di bis saya tenang dulu, karena pasti dari tempat itu langsung namanya Long. Saya akan kembali ke Hong Kong sekitar jam 5:30 sore. Lah, tahu sampai ini loh, kok ke tempatnya ini? Ternyata saudara saya salah naik bis. Sudah mendekati malam. Saya langsung gini, Tuhan, aku bukan ada di Cina karena aku suka, aku nuruti perintahmu, ya. Kan aku imamat yang terpilih
orang yang kau pilih. Apa yang terjadi? Saya melihat ke seberang, di seberang ada hotel namanya hotel pakai Inggris. Nah saya pikir namanya hotel, masa sih nggak ada pegawainya yang bisa bahasa Inggris. Saya nyebrang, saya masuk, saya baru ngomong gini ke resepsionis, excuse me, lari semua. Saya pikir, saya ini kenapa kok mereka lari semua? Saya datang ke satpamnya, excuse me, lari semua. Saya harus minta tolong siapa nih? Saya keluar, saya menghadap ke atas. Saya ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang percaya. Saya lihat ke langit, saya bilang, Tuhan, aku nyasar loh Tuhan. Sekarang tiga malaikatmu mana? Benar, keluar dari samping hotel itu, orangnya tinggi besar, ganteng. Ya saya tidak tertarik gantengnya. Saudara, terus dia datang kepada namanya saya nggak bisa bahasa Kantonis, ya dia datang. Tapi yang anehnya itu saya bahasa Indonesia, dia jawab saya Kantonis, saya bisa ngerti. Pertama kali kata kowe itu saya tahu. Oh kowe itu mari ikut aku. Nah, ya, saudara kasih. Nah, lalu kemudian ya saya ikut aja. Saya pikir dia punya mobil. Ternyata saudara, di tengah-tengah ramainya itu saya dibawa ke tengah-tengah, lalu dia ambil taksi dari tengah-tengah. Terus saya ngerti dia ngomong, ini adik saya, kamu antar ke Lowu. Saya ada urusan sebentar, dan kamu bawa dia ke Lowu. Kamu jangan bawa dia kemana-mana ya. Aku sudah tulis lambung namamu apa, pokoknya ngomongin. Terus dia bilang gini, ya kamu naik, nanti sampai di Lowu kita ketemu. Saya tunggu kamu di. Saya bilang, ya aja saudara, karena sudah percaya malaikat itu yang diutus Tuhan. Nah, begitu saudara pikirkan, wah sudah enak, sudah ini. Ternyata taksi itu penuh baunya dengan alkohol. Dan mata daripada tukang taksi itu terbalik-balik. Lalu kemudian dia telepon pakai bahasa gunung sana. Kalau dia bahasa Mandarin biasa saya masih bisa teka. Nah lalu saya bilang, Tuhan, ini gimana saya ini? Roh Kudus bilang, telepon pada yang ngantar kamu naik, bukan yang ini, yang penterjemah. Tapi kamu bahasakan bahwa itu kokom. Saya telepon, saya bilang, Lek, kamu salah naikkan Cici ke bis. Loh, kalau Cici lain, udah kamu jangan banyak tanya. Sekarang kamu ngomong sama tukang taksi ini, bahwa mana tuh adikku kok tidak datang-datang. Saya merasa sudah dibawa agak jauh, saudara. Nah lalu saya bilang, ini koko saya tadi ngomong sama kamu. Nah terima, ya wewe gitu terus. Lalu kemudian kembali kepada saya. Jadi teman ini berkata, sudah Ci, tenang aja, nanti kalau enggak telepon lagi. Terus putar balik, terus saya bilang, kamu takut ya? Jadi aja tak lihat Jadi saya sudah siapin berapa harga ongkosnya. Terus barang saya, tentu saya tidak bawa barang banyak-banyak, karena saya biasanya kalau pelayan itu kadang-kadang bawa koper kecil, ini kalinya. Lalu kemudian saya sudah tak siapin, sudah sampai, saya sudah tahu di Lowu. Begitu sampai, terus saya bilang gini, bilang sama kokomu ya, saya tidak patahin kamu. Nggak tahu lah, saya embuh. Saya embuh. Tak taruh uangnya, saya bilang gini, saya buka pintu, saya lompat keluar. Tuhan terima kasih. Jadi saudara, ini untuk apa? Saya mengalami itu supaya saya menceritakan kepada semua orang bahwa penyertaan Tuhan itu
Tapi saya sudah pegang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Jadi saya tidak takut. Saya ditanyain, kamu bisa bahasa Mandarin? Nggak tahu. Tak jawab pakai bahasa Indonesia. Karena waktu itu suami saya masuk kamar mandi dan tinggal saya di situ bersama dengan mereka bertiga. Terus saya bilang, kamu bisa bahasa Kantonis? Mboh. Terus mereka ngomong gini, sebenarnya mereka ini orang baik, tapi kita harus gertak dia supaya dia kapok datang ke sini. Tapi pada akhirnya kami dilepas dan suami saya berpikir, waduh paspor apa sudah di blok itu. Ternyata ya puji Tuhan sampai sekarang kami masih bisa masuk ke Cina. Nah, ini perbuatan besar daripada Tuhan yang sudah memanggil saudara dan saya dari mana saudara? Kita di dalam dunia belum kenal Tuhan kan kegelapan toh. Tapi setelah itu kita dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Nah, persoalannya sekarang, kalau kita sudah mengerti ini, tegakah Tuhan membiarkan kita sendiri menjalani persoalan itu yang Tuhan izinkan? Bah, itu persoalan anak, cucu, menantu, biasa. Saudara ucap syukur aja. Jangan sampai jengkel, jangan dendam, jangan ada akar pahit. Itu penghalang. Penghalang doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Saudara, kami pernah dikeroyok hamba-hamba Tuhan. Wah, di depan kita baik-baik, saya punya tas. Wah, itu bagus Bu Bobi, boleh saya minta tas dari pekerjaan dulu? Oh boleh Pak. Tapi di belakang saya nusuk. Kita dibawa ke zaman di Blora itu. Kita dibawa ke ke pengadilan. Tapi kami berdua itu begini. Kita sampai di pengadilan. Puji Tuhan. Waktunya membuka Alkitab di hadapan jaksa. Jadi suami saya bilang, aku di rumah doain kamu. Luar biasa saudara. Jadi suami saya bilang sama jaksa ini, maaf Pak, boleh saya buka Alkitab saya bahas ini. Oh ya boleh. Jadi kesempatan kan menceritakan firman Tuhan kepada jaksa ini. Amin. Nah, tidak berhenti begitu saja. Gereja mereka saudara ini pendeta loh, mengingini gereja yang kami rintis itu supaya ditutup oleh bupati. Dan mereka sudah bersekongkol dengan Dandim. Ya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan itu dahsyat. Ya, Tuhan itu dahsyat. Kita diberikan kemenangan walaupun kayaknya pelik, walaupun ini. Tapi tiba-tiba satu kali waktu saya dikasih tahu teman-teman, Tante, Dandim diganti. Nah, Dandim ini sudah bersekongkol dengan hamba-hamba Tuhan, mau nutup. Tapi tiba-tiba hari Minggu masih ada di Blora, Senin sudah dipindah. Lalu kemudian Dandim yang baru datang. Nah, mereka bilang, Dandim yang baru itu kayaknya dari daerahnya Tante. Oh ya? Dari Makassar. Saya dari Makassar semua. Ada di sini yang Makassar? Oh, masih bisa bahasa Makassar. Ante kama katena. Oke. Nah, saudara dikasih, singkat cerita saya datang hari Jumat. Saya pergi ke rumah Dandim itu, kenalan dengan istrinya Pak Dandim karena Pak Dandimnya ke kantor. Nah, ternyata orang dari Kristen masuk kepada kepercayaan Dandim ini. Ramah orangnya. Saya bilang, Kak, saya dengar dari Sulawesi ya. Oh iya Dek, iya. Saya ini. Terus saya bilang gini aja, besok adik datang ketemu dengan Bapak besok datang. Oh ya, jam berapa? Ya nanti saya telepon kamu. Singkat cerita saya ketemu dengan bapaknya. Saya ditanyain, kamu tuh dari Sulawesi, dari Makassar itu anaknya siapa? Atau orang tuamu?
Saya bilang saya punya mama saya punya papa angkat namanya ini. Dia langsung bilang, panggil anaknya, sini, ini cucunya ayah berhutang budi dengan neneknya ini. Wah, saya sampai kalau saya cerita itu merinding. Inilah perbuatan besar, saudara. Amin. Mana saya sangka. Nah, lalu saudara yang dikasih, dia bilang, ini kamu bimbing ya, ini kamu jangan sampai biarkan adikmu ini adikmu ini. Ayah utang budi sama neneknya. Tapi saya kan tidak terus kasih hati. Wah, saya cuma ngomong gini, iya kak, saya ini buta hukum di Indonesia. Kalau ada salah saya buka gereja. Kalau ada salah saya, tolong saya dibimbing supaya saya tidak melanggar undang-undang Indonesia. Udah beres. Pokoknya kamu jangan datang. Nanti ada apa-apa, kakak yang hubungin kamu. Oh baik. Jadi saya saya sudah percaya Tuhan turut campur dalam persoalan yang kita hadapi, dan aku pasti keluar lebih daripada pemenang. Sehingga cerita sudah dikasih, akhirnya kita mau demo turun ke lapangan. Lah pendeta mau demo di sana, kan tidak menceritakan firman, menyaksikan kasih Tuhan toh. Lalu saudara ini begitu mereka bilang kita mau demo, pas lagi mau pemilu, si David ini ngomong, kalau sampai kalian pendeta turun ke jalanan demo, saya lawanmu, bukan petani, tapi saya lawan. Saya akan tembak satu-satu kakimu. Amin. Jangan Tuhan, saya enggak ngomong tolong menyusul, enggak. Saya cuma berbahasa basi atau berbahasa di dalam kita sebagai buta hukum. Dia yang sudah kelola. Selesai itu izin gereja kita keluar, sudah dikasih. Dia lalu ngomong, dia ke rumah saya, saudara, Dek, aku pulang, izinmu sudah selesai, aku pulang. Saya bilang, iya kakak diutus Tuhan Yesus saya, dia Islam. Tuhan Yesus saya untuk membereskan pekerjaan Tuhan. Saya percaya kakak akan diberkati Tuhan saya. Saudara, sampai di Sulawesi dia naik pangkat. Ini tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu. Iya, amin. Sudah selesai? Masih. Oke. Sekarang kita lihat ya, kita sudah ada di dalam terang Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya sudah ada di dalam terang Tuhan. Bukan berarti tidak akan ada lagi proses. Karena melalui proses itu, kalau kita nikmati, maka kita akan menceritakan perbuatan yang besar daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya alasan saya bilang jangan tolak persoalan, tantangan, katakan cincin taruh di bawah telapak kakiku. Berani? Kan tadi sudah sama-sama aku lebih daripada pemenang. Amin. Nah kalau kita sudah imani kita lebih daripada pemenang, harusnya kita siap bertarung. Saya di Hongkong saya sebenarnya mau bawa itu, tapi Tuhan bilang ini aja. Saya kasih judul khotbah saya, petarung yang tidak pernah menyerah. Petarung jalanan. Petarung jalanan itu siap sedia gempur, siap sedia setiap waktu gempur. Nah gempurnya itu mengenai kedagingan kita, bukan kita bawa senjata terus bawa apa enggak, tapi daging kita yang suka takut, yang ragu-ragu, itu perlu kita buang. Ya, ketidakpercayaan kita buang dalam nama Yesus. Matikan, Paulus berkata, matikanlah dalam dirimu semua yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan tertulis, orang yang bimbang dan ragu
tidak akan mendapat apa-apa. Jadi kalau ada ragu-ragu, cepat ditagih dalam nama Yesus. Kan itu akan ngintip-ngintip terus. Nah, jangan beri kesempatan untuk ragu-ragu masuk ke dalam hidup kita. Amin. Nah, lalu ayat yang ke-10 berkata apa? Tolong ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Di dalam ruangan ini semua dari awal orang Kristen, kecuali Coach Uko. Ya kan? Ya. Semua yang ada dalam ruangan ini memang berasal dari Kristen. Nah, dulu saudara dan saya dulu di dalam kandungan sudah Kristen karena orang tua saya Kristen. Tetapi apakah saya benar-benar mengenal Tuhan? Tidak. Ya, jadi kita yang dahulu bukan umat Allah, cuma sekedar pengikut gereja, cuma sekedar pemanas kursi gereja. Maaf kalau saudara tersinggung, tak singgung terus. Ya. Lalu dikatakan, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kita sudah menjadi umatnya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saat Yesus Kristus berteriak, sudah selesai. Amin. Jadi semua apapun yang ada di atas kepala kita sewaktu kita masih di dalam kegelapan, semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, masa persoalan kecil kita Tuhan Yesus tidak akan selesaikan. Amin. Amin. Pasti diselesaikan. Dan semua itu untuk apa, saudara? Tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh. Makanya saya tadi berkata, saya melayani dan tetap teguh itu karena kasih karunia. Kemanapun saya pergi, saya selalu berkata, Tuhan, ini bukan karena saya, ini karena kasih karunia Allah ada di dalam kehidupan kami. Itu yang kami alami. Jadi puji Tuhan, ya, sejak COVID di Hong Kong itu 2 tahun tutup gereja, tapi saudara yang luar biasa, anak-anak jemaat itu kan kita pakai ibadah online. Nah, mereka itu ngumpulin, ya, karena kan akhirnya biaya atau keuangan gereja kan drop, nggak ada pemasukan. Tapi saya bilang sama suami saya, udahlah, tekuk lutut aja. Kita dari Hong Kong bukan karena kita mau kok, karena dia yang mau. Nah, kalau dia yang mau, masa dia nggak beresin? Jadi setiap hari anak-anak tuh, anak jemaat itu mampir nyemplungin ke kotak surat itu. Persembahan ikut online pasti masukkan di ini. Dan kemudian pada waktu saya kesaksian yang terakhir ini, ya, pada waktu selesai COVID sudah boleh melarang, tapi majikan melarang pembantunya atau merekanya ini datang ke gereja kita karena mereka kan ngerasain masuk ke ke karantina gara-gara ke gereja kita. Tapi puji Tuhan, saudara, ada juga yang senang karena mereka berkata kita loiham gratis, maksudnya tidur di walaupun di barak, tapi mereka kan dapat gratis makan setiap hari. Nah, jadi mereka bilang puji Tuhan. Tapi ada juga yang nunggu kok tidak dijemput, akhirnya saat sudah selesai. Jadi bermacam-macam ceritanya. Kami bersyukur sekali karena apa? Saya selalu ngomong sama suami saya, pokoknya jangan bergerak tanpa perintah dari atas. Kita mau apa? Gak bisa. Ya. Jadi kalau bukan Tuhan, sia-sialah usaha kita. Terus berdoa, nah kemudian Tuhan kasih janji. Tuhan kasih, karena saya bilang sama Tuhan tiap pagi jam 3 jam 4 saya bilang, Tuhan, ini jemaat dari 600-an turun jadi tinggal
tinggal 150, 200-an. Tuhan, aku harus berbuat apa? Tapi aku mau tetap mengikuti dari awal. Kalau bukan Tuhan yang suruh, aku tidak akan pergi. Nah sekarang aku ada di sini karena Tuhan yang suruh. Saya dapat janji, aku yang akan menjemputkan jemaat dari mana-mana. Aku yang akan bawa mereka ke sini. Lambat laun, akhirnya balik-balik ada yang Johan, yang ini Jibatan. Jemaat kita di Ngopong ada 40% dari sana. Tiap bulan Tuhan kirim sekitar 30-an jiwa baru. Kemurahan Tuhan. Dan yang luar biasa Tuhan janji, aku akan memberikan kepada yang datang hati yang baru, roh yang baru. Saya juga berdoa untuk saudara dari tadi malam. Tuhan, aku minta supaya semua yang hadir, bukan berarti Pak Sen dengan kita tidak mendoakan saudara, tapi karena saya hamba Tuhan, saya bilang Tuhan tolong supaya semua yang datang besok mendapatkan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin mereka semua. Karena hanya itu yang memampukan kita haus dan lapar kepada Tuhan, seperti doanya Pak Sen tadi. Kalau kita tidak dapat hati yang baru, kita bocai saudara. Bahasa Surabayanya bocai. Ada yang tahu bocai? Percuma. Iya. Nah lalu kemudian Tuhan kasih itu dan benar-benar Tuhan buktikan. Ya. Setiap bulan Tuhan kirim sekitar 30 jemaat baru dan mereka menetap. Sehingga dari 200 150 sekarang puji Tuhan sudah mencapai 450-an. Ya, nah, saya percaya itu kalau bukan Tuhan sia-sia. Nah lalu kemudian yang terakhir, saya diberitahu Tuhan, kamu rubah image mereka dari tenaga kerja wanita, ubah menjadi tentara Kristus wanita. Amin. Jadi saudara dikasih, kami hati mereka benar-benar jadi tentara. Kalau ada yang datang nangis, bapak ibu, papi, mami, gini, tentara Kristus. Kalau tentara nggak boleh mewek. Tentara mengucap syukur, tetap berdiri teguh. Amin. Jadi kalau mereka ada masalah, nggak lagi datang nangis, tapi datang mengucap syukur sambil tetap. Aku tentara Kristus. Amin. Nah, saya juga percaya di sini. Amin. Semua tentara Kristus. Amin. Jadi akan ukur saudara. Amin. Roh yang ada di dalam kita semua lebih dahsyat daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Dan saya percaya koko-koko, cici-cici semua yang mungkin di atas 80 itu masih menjadi tentara-tentara Kristus yang militer dan perkasa. Amin. Nah ini yang saya bisa sampaikan. Saudara dikasih, mari sama-sama berjuang dengan Bapak Ibu Samuel mengisi tempat-tempat ini sampai semuanya penuh sesek. Dan kalau Tuhan izinkan saya masih bisa boleh datang, saya bisa ketemu saudara. Amin. Dan menyaksikan kasih Tuhan kepada saudara, menjadi tentara-tentara Kristus yang militan dan perkasa. Mari kita berdiri. Oh Yesus. Terima kasih Pak Sen, Ibu yang sudah memberi saya kesempatan. Saya mau berdoa untuk saudara. Urabataka ya rabasika rabaraba. Urabataka ya rabasaka. Bapak sebagaimana janjimu tadi malam, untuk Engkau janji untuk memberikan kepada semua yang hadir di dalam ruangan ini hati yang baru, roh yang baru di dalam batin setiap kami semua. Dan Engkau juga berjanji Engkau akan jauhkan daripada hati kami hati yang keras, dan Engkau akan gantikan dengan hati yang taat kepada kebenaran firman-Mu, hati yang haus, hati yang lapar
kepadamu yang akan membuat kami semua hidup di dalam militan dan perkasa. Terima kasih, berkati Bapak Ibu Sen Tuhan di dalam mengelola gereja ini, dan terus perluas jangkauannya Tuhan, perluas di dalam kehidupannya Tuhan. Hamba percaya gereja ini akan terus berkembang sebagaimana awal kami bertemu. Gereja ini akan terus berkembang dan berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.